Halo guys, masih bersama dengan Cak Syarif Majapahit Sus Effect Treatment Surabaya. Ya, ini Cak Syarif mau menjelaskan beberapa materi dan membuat video tutorial cara mencuci sepatu dengan paket ya, paket yang kemarin Cak Syarif sudah jelaskan ya dari kemarin ya. Apa saja paket yang sudah didapat kemarin? Ya, ini ya. Ada eraser suede. Ini fungsinya buat apa? Nah, di sini kita langsung praktek. Ini ada namanya shoe dryer ya. Nanti buat apa? Ya nanti saya jelaskan. Pastinya ini buat ngeringin sepatu habis dicuci ya. Nanti langsung kita demo. Ini ada sikatnya ya. Di paket sudah ada sikatnya. Ini namanya premium brush ya. Untuk buat nyuci. Yang ini glade cleaner. Jadi untuk buat nyucinya nanti ini ya, glade cleaner. Kemudian ada antiseptik, jadi untuk memberikan keharuman pada material bahan setelah dicuci, mau di finishing, ini mau dibungkus pakai ini, dan memberikan efek lebih antibakteri ya, jadi nggak hanya parfum biasa, jadi sudah menekan untuk pertumbuhan bakteri, jadi lebih recommended ya untuk glade antiseptik parfum. Dan ini chicken fiber. Nah, to the point aja ya. Sebelum kita memulai treatment untuk material untuk sepatu ya, kita harus memahami ya dua hal yang lebih penting. Apa? Pertama, material bahan. Jadi bahannya bahan apa kita harus paham. Jadi karena untuk berkaitan dengan teknik treatmentnya nanti kita harus sesuaikan dengan material bahannya ya. Yang kedua, noda. Noda itu penting. Jadi nggak semua noda itu buat satu anti noda. Jadi noda itu macam-macam, ada tinta, darah, karat dan lain-lain. Itu penanganannya beda-beda. Jadi sama harus paham seperti itu. Jadi dua hal, material bahan, dua noda. Ya, lanjut. Nah, kebetulan ada yang kita jelaskan lagi, kira-kira apa ya? Oh iya, bahan-bahan sepatu itu juga penting. Apalagi ada yang lebih penting lagi apa ya? Bagian-bagian sepatu. Nah, bagian-bagian sepatu itu apa saja? Kalau gitu tak serahkan Cak Gandoloco aja yang jelaskan ya. Cak Gandoloco, jelaskan. Monggo. Ya guys, ya langsung Cak Gandoloco to the point, jelaskan langsung untuk bagian-bagian sepatu yang paling penting kita harus kenal ya. Harus kita kenali, kita pahami itu apa saja. Kalau Cak Gandoloco itu ada 4 ya paling penting. Sebenarnya lebih, cuman kan untuk bagi awam memula itu mungkin 4 ini sudah cukup ya. Jadi langsung 4 bagian itu apa saja. Ini 4 bagian. Langsung Cak Gandoloco gambarkan langsung sepatunya ya, untuk sepatunya. Nah, ini anggap aja ini sepatu. Nah, ini yang pertama ini apa? Nah, untuk bagian bawah ini namanya nomor 1 ya. Nomor 1 ini namanya outsole ya, paling bawah ini outsole ya. Yang kenapa nomor 1? Karena ini yang kita kerjakan pertama kali. Yang kedua adalah tengah ini nomor 2 namanya midsole ya, tengah. Yang ketiga harus dalam dulu, dalam apa? In, jadi insole. Nomor 3 insole. Yang keempat apa? Upper. Nah, cukup 4 ini mungkin yang harus dipahami, harus kita pahami. Karena apa? 4 ini mungkin utama. Karena apa? Punya kaitan untuk treatment tambahan yang lainnya. Nah, treatmentnya apa saja? Mungkin Cak Gandoloco bisa jelaskan sedikit-sedikitnya, nanti ada pembahasan selanjutnya ya. Tapi harus Cak Gandoloco lanjutkan dulu untuk penjelasan 4 bagian ini yang berkaitan dengan treatment tambahan. Apa? Namanya sole. Biasanya ada sole yang menguning. Nah, sole yang menguning, solusinya gimana? Kalau sole yang menguning itu untuk lebih dikhususkan untuk rubber menguning, maka ada solusinya. Biasanya sole kan untuk namanya midsole, outsole kan bawah ya. Jadi nanti ada mengalami kekuningan, maka harus solusinya di angel wing. Angel wing apa namanya? Diambil dari akhirnya angel wing sole. Nah, ini solusinya. Kalau bahannya memang nggak bisa di angel wing, non rubber seperti spong, EVA, PU, PVC dan lain-lain,
mungkin lebih dinamakan rubber, maka itu solusinya bagaimana? Harus diwarna ulang atau pengecatan ulang ya. Kita solusinya kedua adalah cat ulang. Dan lanjut lagi langsung ke insole-nya. Insole biasanya kendalanya pada baut sepatu. Kalau baut sepatu, maka kita usahakan bagian dalamnya bisa dilepas ya. Nanti kita cuci terpisah, diusahakan kalau memang dia nggak bisa dilepas, bagaimana caranya? Nah, kita harus cuci full air ya, basah full. Jadi kita bersihkan, ada tambahan disinfektannya biar mengurangi bau apek atau bau yang tidak kita harapkan ya, yang sangat mengganggu. Yaitu biasanya ada kendalanya pada bau, maka yang diatasi dengan treatment tambahan untuk bau insole ya, untuk dalam. Yang terakhir ada upper. Nah, upper itu biasanya ada kendalanya apa saja? Upper kalau di kanvas itu ada yang kekuningan, ada yang mengalami namanya apa ya, kusem. Nah, itu solusinya apa? Biasanya kalau upper itu ada kekuningan karena mungkin bisa pH air atau dari sisa residu yang nggak bersih waktu kita membersihkan, jadi kekuningan. Solusinya gimana? Ada namanya treatment whitening upper khusus yang kanvas putih. Kalau non kanvas apa? Non kanvas untuk warna putih apa? Ada bisa mau hijau, biru, atau pink. Nah, kekuningan solusinya diapakan? Di angeloing sesuai dengan namanya upper. Nah, itu ada solusi treatment tambahan ya ini. Di whitening itu diputihkan lagi sama kanvas putih kusem kekuningan, dijelingkan putih lagi, itu namanya whitening upper. Kalau non putih biasanya ada warna pink atau hijau toska atau apa, itu kan kelihatan kuningnya. Supaya hilang kekuningannya gimana? Di angeloing upper itu namanya. Atau kalau kusem sepatunya udah kusem, mungkin sudah terpakai berulang kali jadi akhirnya kusem, jadi waktunya kalau sama kayak kulit, kayak bahan-bahan kanvas juga mungkin yang kelihatan kusemnya bukan kekuningan atau bukan karena faktor yang lain, jadi bisa menggunakan pewarnaan ulang atau coloring ya. Nah, coloring ini ada dua, ada namanya recolor, yang kedua namanya repaint. Bedanya apa? Recolor itu merubah warna, sama ini hitam mau dicat jadi putih, itu merubah warna kan, itu namanya recolor. Kalau ini warnanya hitam, hitamnya kusam, jadi mau dihitamkan lagi, warnanya namanya apa? Namanya repaint ya. Ini repaint, jadi menajamkan warna lagi ya. Jadi mungkin 4 bagian ini mempunyai kaitan untuk treatment tambahan ya, seperti ini. Mungkin nanti kita jelaskan untuk kelanjutannya ya. Mungkin untuk pemula, untuk basic mungkin bisa lebih utama dipahami terlebih dahulu ya. Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, Cak Gandulco serahkan kembali ke Cak Syarif. Monggo Cak Syarif ya. Sip. Kita lanjut dulu. Kelupaan, Cak Gandulco tadi belum menjelaskan macam-macam bahan ya. Bahannya apa saja di sepatu itu apa aja belum jelaskan. Ya wis, balikan lagi ke Cak Gandulco untuk menjelaskan bahan-bahan sepatu yang sering ditemui kita saat treatment apa saja. Wis, balikan lagi Cak Gandulco. Cak Gandulco, jelaskan untuk bahan-bahan sepatu ya. Oke. Oh iya Cak, lali. Ya wis, dilanjut. Sebelum kita treatment, kita harus paham untuk bagian material-material yang kita mau kerjakan ya. Materialnya apa saja yang sering kita temui ya, Cak Gandulco langsung jelaskan. Untuk material-material bahan sepatu, baik tas, sepatu, biasanya untuk bahannya itu apa saja yang harus kita ketahui. Biasanya paling sering itu pertama kanvas ya. Kanvas itu biasanya sepatu Vans, biasanya Vans atau Converse itu band dan lain-lain, ada banyak sih itu kanvas. Yang kedua ini ada namanya denim ya, sepatu bahannya kayak celana jeans, jaket jeans ya, itu denim itu. Jadi hampir sama lah dengan Converse, cara pengerjaannya gimana nanti saya jelaskan. Yang ketiga ini ada namanya mesh ya. Mesh ini biasanya ada jaring-jaringannya ya. Nah, biasanya kombinasi sama polyester. Jadi bahannya itu kombinasi, biasanya ada jaring-jaringannya sama dalamannya. Itu dalamnya biasanya polyester. Yang keempat ini bahan kulit. Nah, bahan kulit
Itu nanti ada bermacam-macam kulit apa saja, nanti akan dulu jelaskan. Yang kelima, ini ada bahan yang berbulu ya, berbulu, bisa disebut bisa bludru, bisa suede, bisa lubuk. Nah, soal pengerjaan ya, dan sebenarnya keenam itu banyak, tapi paling sering kita temui bahan seperti ini ya. Jadi cara pengerjaannya gimana, triknya gimana, cara nyikatnya gimana ya, treatment. Jadi pengerjaannya, kalau untuk bahan 1-2 ini kanvas sama denim, untuk cara nyikatnya itu bisa 2 arah, makanya Cak Gandulco kasih simbolnya 2 arah. Jadi nyikatnya gini sih ya, nyikatnya 2 arah gini. Kalau ini yang ketiga ini mesh. Kalau mesh kan biasanya jaring-jaring ya, agak sulit biasanya ya. Itu pengerjaannya gampang, ambil aja dengan sikat gigi. Untuk yang bagian jaring-jaring, sikat gigi, sikatnya searah aja. Untuk bagian yang polyesternya, biasanya kita sikatnya memutar, jadi kita simbolkan dengan O itu memutar. Sama dengan kulit juga, kulit pengerjaannya juga nyikatnya harus memutar ya. Ini, jadi kita simbolkan O. Nanti pas praktek, Cak Sarip praktek nanti dijelaskan juga sama Cak Sarip. Yang kelima ini ada bahan yang berbulu, ada suede, bludru, sama nubuk. Seperti apa pengerjaannya? Disikatnya gimana? Nyikatnya harus 1 arah. Ini ya, jadi disimbolkan dengan 1 panah. Jadi nyikatnya searah ya. Ini cukup ya. Yang penting san pahami dulu, pelan-pelan akan paham sendiri ya. Ya wes ya ngono ya. Tak lanjutno maneh ben dilanjutno dengan Cak Sarip. Ya wes monggo Cak Sarip, lanjut. Nah, ngono dijelasno. Nah, ben gak bingung. Ya wes, tak lanjut ning ngono, Cak. Nah, kita langsung demo aja, guys. Nah, kebetulan Cak Gandulco punya sepatu. Sepatunya kebetulan tadi bahannya kanvas ya. Nah, ya. Ini kebetulan bahannya kanvas. Jadi kita langsung treatment aja ya, biar gak lama-lama ya. Pertama kita harus lepas dulu ya. Kita lepas dulu talinya. Dalam treatment itu untuk cleaningnya aja ada 2 macam ya. Cleaningnya ada yang dinamakan cuci luar. Nah, kalau cuci luar itu namanya face clean ya, face clean. Kalau face clean itu biasanya kalau di luar-luar itu ada yang nggak pakai bawahnya, atau yang disebut apa, outsole ya, outsole nggak pakai bawah. Tapi kalau di tempatnya Sarip Majapahit ini termasuk outsole-nya juga harus cuci semua kecuali dalam. Nah, kalau cuci cleaningnya deep cleaning atau full itu termasuk cuci dalam. Kalau ada alasnya bisa dilepas ya. Nah, dilepas saja ya. Untuk talinya sudah kita lepas, ternyata dalamannya belum kita lepas. Nah, belum Cak Sarip lepas, jadi lepas sekalian karena kita akan nyuci full atau deep cleaning ya, termasuk ini. Jadi gimana nyucinya? Langsung kita siapkan alat perlengkapan yang kemarin sudah didapat ya. Ini ada cleaner ya, cleaner. Untuk ini susbayernya ini Cak Sarip pinggirkan aja dulu. Nanti ada prosesnya, demonya gimana, pinggirkan dulu. Ini talinya pinggirkan dulu sama alasnya, kemudian langsung treatment ya, to the point, biar gak lama-lama. Ini sepatunya langsung. Oh iya, jangan lupa kita pakai pelindung badan ya, biar gak kotor kita waktu cleaning ya. Jadi pakai apron dulu ya, pakai apronnya dulu, nanti biar waktu nyuci nggak kotor. Bisa pakai apron apapun bisa, yang penting untuk melindungi baju kita ya. Kita pakai, ikatkan. Jadi habis nyuci pun tangan kita nggak kotor ya. Terus apalagi ya, kita singkirkan. Ini ada suit ya. Nah, ini ada air guys. Jadi air ini fungsinya buat apa? Air ini nanti buat campuran cleaner ya, jangan cleaner murni. Jadi ini bisa dicampurkan ke air ya, jadi lebih hemat guys ya. Untuk antiseptik pinggirkan dulu ya,
Jadi waktu cleaning cukup pakai ini untuk yang paket yang kemarin ya, cukup pakai ini sama air, tambahkan kita langsung to the point ya. Mungkin kita butuh bantuan sikat tambahan ya, mungkin bisa dibeli di Tokped atau marketplace lainnya bisa, tapi kalau memang nggak ada ya cukup pakai sikat gigi lah. Sikat gigi fungsinya buat apa? Bisa buat bantu bersihin bawah, samping, buat dalam ya. Gimana cara pemakaiannya? Langsung kita ambil cleanernya guys. Cleaner ambil satu tutup, kita tuangkan ke air ya. Airnya ini 100 ml guys ya, air 100 ml. Kemudian diaduk, bisa pakai sikat gigi atau pengaduk yang lain bisa. Ini biar menyatu atau homogen buat cuci sepatunya ini guys ya. Diaduk, ini sudah. Kita pertama cek dulu untuk sol-solnya ini kok kotor banget ya. Kalau kita cuci pakai sikat gigi kan agak ngoyo ya. Jadi kita bersihkan aja dulu dengan Eraser Suede. Jadi Eraser Suede ini fungsinya untuk sebagai penghapus untuk bahan berbulu atau suede ya, suede. Karena ini bahan kanvas, biasanya kita gunakan untuk membersihkan bagian solnya ini. Bisa dicek ya. Ini kita bersihkan dulu. Nah, kita hapus. Kita bersihkan, oke. Nah guys, lebih mending ya daripada sampingnya ya. Jadi kita kasih Eraser Suede dulu atau langsung cleaner bisa, cuman naik cleaner biasanya agak lama. Jadi kita hapus dulu yang flek-flek kuat itu pakai Eraser Suede ya, yang ini ya, Eraser Suede ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk bagian yang lain semua di sini ya. Ya guys, langsung kita treatment bagian bawahnya dulu ya. Kita bersihkan bagian bawahnya dulu. Bisa pakai sikat gigi ya. Ya, bisa pakai sikat gigi atau bisa pakai sikat yang kasar atau sikat baju bisa. Nah, ini low foam, jadi nggak harus banyak busa ya untuk membersihkannya ya. Jadi sedikit aja, jadi lebih hemat busa. Kalau busa biasanya nyimpen kandungan air yang berlebihan, jadi handuk untuk microfiber itu cepat basah. Jadi kalau ini kita meminimalisir untuk busanya. Ini standar, sambil santai aja. Nanti kita bersihkan untuk bagian outsole-nya. Oke. Ya guys, Cak Sarip membersihkan bagian bawah atau outsole ya. Kalau seumpama ada noda yang flek atau ada kerikil atau batu, mungkin bisa dicukil dulu dengan alat seadanya. Apa bisa jarum, bisa apa ya, buat potongan kuku itu kan ada lancip, itu bisa juga, bebas lah ya. Kalau Cak Sarip biasanya pakai ada jarum dari shop, jadi pakai yang seperti ini, langsung kita cukilin. Ada kerikil atau batu kita bersihkan ya. Nah, karena ini nggak ada, jadi nggak perlu pakai ini lagi. Jadi ini sudah selesai, kemudian langsung dilanjut aja. Setelah outsole nggak perlu dilap dulu, langsung kita lanjut bersihkan bagian tengahnya atau midsole. Jadi dilanjut sini, masuk ke sini. Nah guys, tadi sudah bersihin outsole, midsole-nya sudah, kemudian langsung dilap ya, dilap dengan lap microfiber. Oh iya, lap microfiber itu ada dua ya. Waktu kita treatment cleaning ya, harus ada dua. Apa saja? Ini satu buat bersihin yang bagian kotor untuk biasa sole, ini midsole sama insole, satu lap. Untuk bagian atasnya upper ini ada lap khusus, jadi nggak boleh dipisahkan. Ini kotor langsung buat ngelap ini malah jadi kotor. Oke, habis bersihin bagian outsole bawah, langsung tengah midsole, kemudian kita lanjut bersihin bagian insole. Ya, sikat insole sebenarnya ada sendiri guys, jadi kalau nggak punya ya pakai sikat gigi. Kalau Cak Sarip biasanya menggunakan sikat insole
yang seperti ini. Jadi panjang, jangkauannya pas ya. Kita bersihin. Nah, kita bagian dalamnya sini, kalau nggak punya ini ya cukup pakai yang ada, pakai sikat gigi ini ya. Jadi kita bersihin. Langsung ke depan aja guys, untuk bersihin bagian insole-nya dengan sikat gigi aja. Karena tadi paketnya nggak dapat termasuk sikat insole, jadi yang ada aja. Jadi pakai sikat gigi gini ya. Jadi kalau punya alat ini lebih mudah guys. Ya guys, langsung kita bersihkan bagian insole-nya ya dengan sikat gigi atau dengan ini ya. Kita praktekin aja dengan pakai sikat gigi karena yang ada yang lebih mudah didapat sikat gigi. Langsung kita bersihkan untuk bagian insole atau dalamnya ini ya. Nah, kita bersihkan seperti ini. Kita bersihkan ya, ini sampai setting. Untuk bagian sini dulu, nanti pindah ke sini sampai bersih ya. Jadi full, jadi tanpa kecuali untuk bagian sini sama di full semuanya ya. Untuk bagian sini juga disikati semua untuk lebih detail. Oke. Ya guys, sudah untuk bagian insole. Kemudian kita langsung lap aja dengan microfiber. Nah, kita lap langsung dengan microfiber. Jadi ini sudah selesai untuk bagian insole-nya. Kemudian terakhir kita membersihkan bagian uppernya. Ini terakhir ya, upper. Jadi kita langsung ambil sikatnya yang premium brush atau sikat untuk yang lembut. Ya, kita langsung sikatkan karena ini bahannya lebih ke kanvas. Jadi kita langsung sikatkan gimana yang tadi disampaikan Cak Gandulco, disikat dua arah. Kalau bahan dua arah gimana? Nah, ini dua arah begini. Nanti seumpama ini bahannya berbulu, sikatnya searah begini. Kalau ya untuk yang bahan kulit atau mesh atau polyester, sikatnya memutar begini ya. Paham ya? Ini bahannya kanvas, jadi sikatnya dua arah. Langsung kita ambil cleanernya. Ya, kita ambil cleanernya, diketok, jangan terlalu basah-basah, langsung diambil kayak gini, langsung nanti malah basah. Kita nggak semi dry clean lagi, kita cuci basah itu namanya ya. Kita ambil gini, cleanernya gini, kira-kira sampai nggak netes, baru disikatkan ini. Menyesuaikan ini sikatnya harus dua arah karena bahannya kanvas. Ini dua arah, sikat dua arah dan kanvas sampai merata semuanya ya. Nah guys, ini kita sudah bersihin bagian uppernya, kemudian langsung kita lap microfiber. Langsung dilap microfiber aja. Lap microfiber sampai rata semuanya. Nah, begini guys. Nah, ini hasilnya. Kita bandingin satunya ya. Nih. Ya. Udah. Ini. Ya. Beda ya. Ya. Nah. Ya. Nah, ini sudah. Nah, dari sini. Ya. Ya, ini simpel kan guys, cara nyuci sepatu itu. Jadi nggak ribet banget ya. Jadi kita setelah lap microfiber, kemudian kita lanjut nyuci bagian alasnya yang tadi kita lepas alasnya sama talinya. Bagaimana cara nyucinya? Kita ambil langsung, ini taruh di belakang dulu. Kita ambil dulu alasnya ya. Cara nyucinya gimana? Kita ambil dulu alasnya sama ini ya talinya. Cara nyucinya sama, jadi langsung diambil ini sikat gigi, langsung disikatkan seperti ini ya guys. Ini sudah selesai, langsung lanjut bagian sebaliknya ya. Nah, kita sikat semuanya ya. Nah guys, ini sudah selesai, kemudian langsung dilap dengan microfiber.
sudah selesai ya untuk bagian alasnya atau insole. Ya guys, terakhir kita cuci bagian talinya ya. Bagaimana kita nyuci talinya? Ya tadi kan ada bekas sabun waktu kita nyuci tadi ya. Jadi ini kita langsung masukkan aja ke bekas sabunnya ini. Nah, kita rendam 10-15 menit, didiamkan aja, kemudian kita ucek-ucek. Nah, kita ucek-ucek aja, diamkan dulu 15 menit, 10-15 menit biar noda yang flek-flek itu terangkat ya, melepaskan dari serat dari talinya ya. Ya, tadi sudah direndam talinya, sudah 10-15 menit ya. Kemudian kita angkat. Nah, ini kita angkat, ambil diucek-ucek gini, ucek-ucek pelan aja. Nah, gini. Nah, gini. Kemudian langsung diangkat aja sambil diperas. Nah, diperas gini ya. Diperas gini, kemudian ambil dari microfibernya ini untuk membantu meras, mengurangi kadar airnya di tali. Nah, ditarik ini, seret. Kalau cara Jawane itu namanya dipelirit. Nah, seperti ini. Dipelirit. Nah, seperti ini sudah. Nah, sudah mendekati kering, langsung dilap ini. Nah, kemudian dikeringkan bersama sepatu yang tadi. Bagaimana ngeringkan? Nah, kemarin kan di paket ada alat pengering sepatunya juga. Bagaimana caranya? Yuk langsung demo ya cara pengeringan sepatu. Jadi sepatu yang kita cuci tadi ini siapkan, kemudian ambil juga alat pengeringnya. Nah, pengering sepatu. Nah, ini diambil, kita buka dulu plastiknya ya. Kita buka dulu plastiknya. Dulu pengeringnya ke cek listriknya, kita nyalakan, kemudian kita buka. Nah, kita buka pengering sepatunya seperti ini. Nah, oke, kita taruh ke bawah. Nah, seperti ini, kemudian diputar ya, diputar, simpulkan aja nggak apa-apa. Nah, ini sudah bereaksi ya pengeringnya ya. Nah, kemudian langsung dimasukkan aja seperti ini. Terus ini biar kelihatan. Nah, satunya tadi untuk sepasang satunya kan belum cuci, biar lihat door afternya. Nah, ini caranya masangnya ya. Kemudian ininya gimana? Ini berdirikan aja gini, berdirikan gini. Ini cukup diangin-anginkan, digantung di apa? Di hanger atau di head dryer. Head dryer gini sudah kering. Nah, seperti ini juga. Ini atau ditaruh di sini ya nggak apa-apa, nanti dia kering sendiri. Nah, diamkan sekitar 1 jam ya, 1 jam sudah cukup, sudah kering ya. Nah, ini sudah 1 jam ya, sudah 1 jam sudah kering. Kita taruh sini dulu. Nah, kemudian kita lipat alatnya karena sudah selesai ya. Kita lipat alatnya. Nah, ngelipatnya gimana? Ini ada pencetannya ya, ini ada pencetannya, pencet. Nah, bisa dilipat. Nah, gini. Nah, udah ya. Nanti kita talikan, kemudian kita pasangkan semuanya, kemudian mau di packing ya, dibungkus di plastik atau pembungkus lainnya, packaging lainnya. Jangan lupa disemprot dulu dengan antiseptik. Nah, tadi di paket kan ada paketnya antiseptik juga, antiseptik parfum ya. Nah, jangan lupa disemprotkan. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi yang ada di paketnya. Jangan lupa disemprotkan antiseptik dulu, baru dibungkus ya. Di packagingnya bisa tas pun atau pakai plastik ziplock ya. Demikian tutorial pemakaian pengering sepatu beserta materi untuk cleaningnya dari Cak Syarif Majapahit Sus Effect Treatment Surabaya. Mungkin kalau ada unek-unek, ada keluhan, ada pertanyaan, mungkin bisa hubungi langsung di WA di bawah ini ya. WA di bawah ini sama WA konsultasi sepuasnya. Ya wes ngono guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Los karewel.